Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iglesias Marino dengan NIM 211221180. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas besar pendidikan agama Kristen saya. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang entrepreneurship menurut Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak membahas entrepreneurship seperti yang kita pahami dalam konteks dunia modern. Tetapi Alkitab memberikan kita pedoman moral dan etika dalam dunia bisnis, seperti yang tertulis pada Amsal 14 ayat 23. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kepada teman-teman isi dari Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, Amsal 14 ayat 23 ini bisa dijadikan sebagai pedoman supaya kita terus maju ke depan dalam menjalankan usaha kita sebagai seorang entrepreneurship. Karena saya percaya ketika kita ingin maju, kita harus berjerih payah dan berusaha dengan keras. Jangan hanya dengan kata-kata saja, karena jika hanya kata-kata saja tanpa dilakukannya, tanpa dibarengi dengan usaha atau tanpa dibarengi dengan jerih payah, itu sama saja. Menurut saya itu tidak akan ada hasilnya. Jadi kita harus berjerih payah dan tetap bekerja keras untuk menjalankan usaha kita sebagai seorang entrepreneur. Isu terkini yang sering kita dengar dari seorang entrepreneurship adalah banyaknya entrepreneur yang mulai bergerak untuk membuka cabang dari usahanya, dan juga banyak beberapa entrepreneurship yang mulai membuka usaha di bidang yang lain. Seperti ketika seorang entrepreneurship mempunyai usaha di bidang otomotif, dia mungkin akan membuka usaha lain di bidang seperti kuliner atau bahkan mungkin travel. Itu mungkin isu yang belakangan ini sering kita dengar, atau isu-isu terkini dari seorang entrepreneur. Banyaknya entrepreneur yang membuka cabang usahanya, dan juga banyak entrepreneur yang membuka usaha baru di bidang yang lain. Mendengar isu yang tadi tentang entrepreneurship, mungkin teman-teman jadi mengingat tentang perumpamaan talenta yang tertulis dalam Alkitab kita, yaitu di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakannya untuk teman-teman semuanya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 laba talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia
dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembang liku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita sebagai seorang entrepreneurship harus dapat mengembangkan talenta kita, seperti yang tadi entrepreneurship isu-isu terkini, seperti entrepreneurship yang mulai bergerak di bidang baru bergerak di bidang baru, terus membuka usaha di bidang baru, agar tidak sia-sia talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ketika kita telah menjadi seorang entrepreneurship, kita harus memiliki integritas, kerja keras, dan keberhasilan seperti yang tadi disebutkan pada Amsal 14 ayat 23. Kita juga harus bertanggung jawab dan juga kita harus memiliki integritas dengan bisnis yang telah kita jalankan atau juga dengan bisnis yang sudah kita mulai. Dan juga kita harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam bisnis kita, seperti yang Tuhan tulis pada perumpamaan talenta yang tertulis pada Alkitab kita pada Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 tentang perumpamaan talenta. Kita juga bisa mengambil kontekstual ini menjadi relevansi dalam hidup kita. Sekian yang bisa saya utarakan untuk tugas besar pendidikan agama dengan tema entrepreneurship menurut Alkitab. Saya mohon maaf atas kekurangan atau kelebihannya. Shalom semuanya.